Pak Imam, Iya, maaf saya ganggu sebentar nggih. Ini nggak apa-apa, ada apa? saya tuh sebenarnya di pembelajaran saya ini loh Pak, Iya. mau minta saran nih jenengan. Oh Soalnya gitu. anak-anak kelas 3 itu kebetulan sekarang kan materinya materi mengenai perkembangan teknologi transportasi. Mhm. Eh, Waktu saya menyampaikan materi dengan anak-anak itu, keinginan saya itu kan untuk pembelajaran transportasi. Di tujuan pembelajaran itu selain kita ingin anak-anak bisa tahu mengenai transportasi itu apa, Mhm. saya ingin anak-anak itu juga bisa berkreasi. Oh gitu. Iya, berkreasinya itu menggunakan teknik lipat, teknik potong, sambung untuk merangkai menjadi sebuah sarana transportasi. Nah, di sini di tujuan pembelajaran saya itu kan sebenarnya ada dua sih Pak di sini. Agar anak itu bisa mengerti mengenai transportasi itu apa, dan yang kedua nanti di pembelajaran matematikanya anak-anak bisa membuat eh, konsep mencari keliling dari bangun itu sendiri gitu loh Pak ya. Nah, di sini saya ingin tanya sama jenengan, kalau kita ingin apa ya namanya membuat kreasi, saya kan pengennya anak-anak itu saya minta untuk mengerjakan atau membawa bahan-bahan dari rumah. Iya. Ternyata waktu saya menjelaskan pembagian kelompok mengenai itu, ada beberapa siswa yang merasa keberatan dengan alasan orang tuanya mungkin kerja, Mhm. kemudian mohon maaf tidak punya biaya Iya. untuk membawa bahan itu. Akhirnya dari beberapa kelompok itu ya kembali lagi Pak, hanya beberapa anak-anak itu saja yang bawa, yang beberapa tidak. Contoh ada satu kelompok isi 5 anak, yang 3 ini insya Allah pasti bisa bawa, yang 2 ini Yang dua. enggak. Nah, Berarti saya ingin saran dari jenengan untuk yang seperti ini tuh bagaimana, karena ini nanti kan ujung-ujungnya kalau berhubungan dengan membawa bahan dari rumah pasti kan melibatkan orang tua. Saya juga ingin setidaknya orang tua sendiri itu juga ikut apa ya namanya, ya mendukung lah, meskipun kalau memang kita nggak bisa dari seperti itu ya bagaimana gitu loh Pak. ya, sebelumnya eh, Ibu memberikan keluh kesah Ibu ini ke saya ini tujuannya apa? Yang Untuk apa? pertama, ya itu tadi yang pertama ya, kalau kita memang memberikan materi saja berdasarkan pada apa yang kita miliki di lembaga ini dengan sarana yang ada di sini kan saya sudah memberikan materi berupa gambar, video, Video. bahkan anak-anak sendiri juga bagi yang punya silahkan bawa mobil-mobilan, Nah, bawa kereta-keretaan dari rumah. Nah, itu sudah tahu seperti itu. iya, iya. Tapi saya ingin anak-anak itu bisa lebih memahami lagi dengan berkreasi, Pak. Berkreasi. Nah, berkreasi itu sendiri kan ya pasti kita juga membutuhkan bahan itu loh Pak di dalamnya. Cuman untuk melibatkan orang tua sendiri, bagaimana cara kita agar orang tua enggak terbebani gitu loh dengan tugas ini. Bagaimana? Ya, Ibu ini menceritakan itu ke saya tujuannya adalah untuk membantu tujuan Ibu untuk membuat siswa menjadi kreatif sesuai dengan Tujuan pembelajaran tujuan yang ada. pembelajaran. Baik Ibu. Nah ini untuk ukuran keberhasilan Ibu sendiri Oke. itu sampai mana? Ukuran saya itu setidaknya nanti karena anak-anak itu kan di lingkungan ini kan banyak sih Pak ya kita transportasi biar bisa lebih mengenal. Contoh saja Pak ya, kita itu kita bilang mobil. Ada mobil jenis mobil pribadi seperti sedan. Kemudian ada pick up. Itu sama-sama mobil. Lah dengan anak-anak itu lebih memahami jenis-jenisnya dan fungsinya gitu. Jadi saya ingin anak-anak itu benar-benar mengetahui lebih mendalam lagi dengan cara berkreasi tadi. Ibu ingin anak-anak lebih mengetahui manfaat dan fungsinya Fungsi dari serta jenis kendaraannya. Bagus itu. Nah, dari cerita Ibu itu kira-kira kesempatan untuk berhasil dari siswa Ibu tadi, kesempatan untuk berhasil itu sampai berapa persen? Kalau dari segi pemahaman saja Pak ya, dari segi pemahaman, pengenalan, dan juga untuk deskripsi ini yang agak anu sih Pak, yang deskripsi ini belum bisa sempurna. Artinya Deskripsi apa? kan dengan bahasa. Iya, Ya, dengan bahasa saja. juga. Dan juga sempat sih kemarin itu berhubung sekolah kita berada di dekat jalan raya. Ya. Anak-anak ketika ada mobil lewat, ya saya tunjukkan, oh itu truk, itu bus, itu mobil. Ya hanya sekedar tahu. Gitu. Nah, dengan seperti ini mungkin anak-anak
bisa membuat, oh berarti bagian dalamnya itu begini, oh kalau bis itu berarti kursinya seperti ini, kalau mobil seperti ini. Ya itu tadi, biar anak lebih bisa mengenal lebih jauh lagi gitu loh Pak. Oke, jadi kesempatannya cukup cukup besar ya dengan Iya, aset-aset di sekolah yang iya, tempatnya strategis dekat dengan jalan nggih, raya, ditambah lagi keterampilan tadi dengan tujuan anak-anak lebih memahami nggih, fungsi serta manfaatnya. Bagus, Bu. hmm. Nah, untuk ini area kompetensinya anak-anak yang ditingkatkan yang mana? Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa Ibu ingin atau tujuan umumnya itu anak-anak memahami, artinya fungsi dan manfaat. Area kompetensi anak di sini itu yang mana? Area-area mana? Apakah hanya pemahaman anak-anak atau di mana? Selain pemahaman itu, saya ingin anak-anak di psikomotoriknya Pak. Di pemotoriknya Iya, ya. karena anak-anak itu akan lebih suka mempelajari materi itu dari tindakan. Tindakan. Iya, bukan hanya sekedar kita melihat, mendengarkan dan yang lainnya. Jadi dengan Jadi berkreasi juga itu, masuk juga iya, mencoba mencari tahu itu. Akhirnya hal-hal seperti itu saya rasa kedepannya akan lebih mengena ke lebih anak-anak. mengena Gitu. dan pasti lebih Diingat, diingat. Oke, momen-momen Lebih itu iya, lebih betul diingat. Bu. Bagus. Lebih tertanam anak-anak Iya, daripada anak-anak hanya sekedar membaca atau melihat melihat. atau mendengarkan Kita saja. kita coba, kita Hmm. anak-anak harus berani mencoba membuat Hmm. pelajaran. Nah, kekuatan apa sehingga Ibu berani untuk membuat katakanlah ide atau membuat rencana seperti itu? Ya, kekuatan apa yang mendasari itu untuk itu? Dari beberapa yang saya sampaikan tadi Pak ya, sebenarnya lembaga kita itu sudah punya sih kekuatan untuk mendukung proses pembelajaran saya. Seperti tadi mengenai materi video dan gambar, ya kita sudah punya poster itu di kelas, kemudian kalau videonya kita pakai LCD proyektor, dan kebetulan geografis kita juga mendukung. Ya. Tapi itu tadi ketika kita melihat geografis kita, nah mungkin kan kita menghentikan kendaraan itu, kemudian anak-anak kita lihat, kita minta untuk menyentuh, kemudian melihat isinya. Nah, jadi saya ingin anak-anak itu lebih bisa memahami dari kreasinya Dari dirinya kreatifnya. sendiri, dari kreativitasnya sendiri gitu. Terus Bu, kekuatan aset kita sudah punya. Iya, Letak geografis kita sudah punya karena kita sekolahnya strategis dekat dengan jalan raya. Terus lagi alat-alat peralatan kita, alat dukung kita juga bisa mendukung. Sekarang Ibu menginginkan anak-anak berkreasi sesuai dengan tema itu. Bagus Bu. Nah, dalam rencana mencapai tujuan untuk berkreasi itu Ibu menggunakan di kelas atau dalam jangka waktu tertentu atau hari itu juga untuk penyelesaiannya anak-anak dalam kreasi tadi. Dalam tahapnya itu kan kita nanti akan ada penyiapan bahan. Ada penyiapan bahan itu kita lihat dulu seberapa lengkap sih bahannya anak-anak, baru ketika kita pertemuan berikutnya kita praktek. Jadi tidak hanya bisa hanya dalam satu pertemuan. Pertemuan pertama seandainya nanti memang benar-benar ada dukungan juga dari semua pihak, artinya mulai guru dan orang tua yang, karena saya minta tolong untuk menyiapkan bahan dari rumah dan kesiapan siswa itu sendiri, saya perlu 1 hari itu, mudah-mudahan bisa sih Pak, 1 hari itu anak-anak kesiapannya sudah bisa, ya kita langsung praktek. Ya kita praktek gitu. Kalau kemarin tidak bisa, ya kita cari besoknya atau, tapi insya Allah kalau ini benar-benar tercapai, ya saya patokannya 1 minggu lah Pak. 1 minggu mungkin bisa. Bagus Bu. Waktu pelaksanaannya kira-kira kapan? Kalau bisa ya untuk kegiatan Ibu ini. Di pembelajaran saya ini, kebetulan di materi sekarang ini yang mengenai perkembangan teknologi ini. Ya, dan juga minggu depan atau minggu ini? Sebisa mungkin kalau pas tidak ada agenda ujian. Iya. Kita cari yang hari benar-benar di mana hari itu kita bisa praktek tanpa ada gangguan lah Pak. Iya. Soalnya kita berada di bulan-bulan yang penuh kegiatan misalnya. Ada ujian minggu depan itu sudah selesai, anak-anak ujian itu sudah selesai. So, tidak ada kegiatan ya anak-anak. Dan mungkin minggu depan bisa kita minggu depan.
Hanya mungkin saya nanti bisa pakai di halaman kan, khawatirnya nanti banyak anak-anak yang lain gitu loh. Jadi kalau nggak ada memang kegiatan ya saya betul. pakai tempat itu. Aset sekolah itu memang harus dimaksimalkan dalam pembuatan. Bagus Bu. Jangka waktu pelaksanaan tadi pembuatan prakteknya tadi sudah 1 minggu ya. Iya, Artinya 1 minggu. di situ siswa ini terus-menerus dikerjakan di rumah atau dari sekolah ini menerima. Artinya katakanlah hari Senin mengerjakan, terus anak-anak belum selesai Iya. itu hari Sabtunya atau hari Selasanya dikerjakan di sekolah atau di rumah atau bagaimana? Iya. Ini rencana saya karena ini sifatnya juga kelompok. Saya ingin juga menanamkan anak-anak agar mandiri. Saya minta anak-anak mengerjakan di sekolah sebisa mungkin. Tanpa ada Katakanlah hari Senin mulai start hari Senin, iya, hari Selasa kita lanjutkan. di sekolah. Gitu. Bagus Bu, bagus. Iya. Komitmen apa yang Ibu bisa menguatkan itu terhadap rencana aksi itu? Komitmen saya itu gini Pak, karena materi ini kan bukan hanya sekedar di materi ini saja. Saya ingin suatu saat saya mungkin akan menemukan materi-materi yang hampir sama. Dengan kita melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan di berikutnya untuk beberapa yang terlibat di sini, akhirnya bisa memahami, oh iya karena memang kita sekolah itu ada materi-materi yang seperti ini, akhirnya jangka ke depan kita sudah bisa lebih mudah lagi untuk menyiasati ataupun untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan komitmen tadi itu Pak, selain saya sebagai guru, saya juga nanti mungkin akan minta bantuan juga dari guru yang lain, termasuk panjenengan. Iya, saya minta tolong waktu nih jenengan nanti lah untuk dampingi kita gitu loh Pak. Sama yaitu tadi dukungan wali murid itu yang penting. Bagus, rencana yang bagus Bu. Semoga rencana ini lancar. Nanti kalau Ibu mengajar, kalau Ibu sudah siap mengajar itu segera beritahu saya. Oh iya, oh iya, sama-sama Pak ya, soalnya sama-sama belajar sama kita. Bagus Bu. Terus, terima kasih. Iya, sama-sama. Mohon maaf Pak jadi ganggu jenengan. Enggak. Tapi di minggu depan kira-kira jenengan bisa kan Pak ya? Bisa. Mungkin ada kegiatan yang lain enggak? Oh, insya Allah enggak. Minggu depan saya rasa aman Bu. Ya, Dan nanti saya tak nyiapkan ke siswanya, kalau sudah siap semuanya saya sampaikan ke jenengan ya. Siap. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini, siapa yang jadi petugas doa yang ada di depan sini? Yang tugas mimpin? Siapa? Ayo, Fatkul. Oke, silakan Mas Fatkul, maju ke depan. Dipimpin teman-temannya ya. Ingat, ketika berdoa, kita harus membaca dengan khusyuk. Pinter. Silakan dimulai. Yang keras suaranya ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Untuk saat ini kita menyanyikan lagu judulnya apa? Hafal semuanya? Hafal yang di depan sini? Hafal ya? Oke. Kalau mimpin harus yang semangat. Jangan tundukkan kepala. Ayo lihat temannya gini loh. Semangat. Lah, tersenyum lihat teman-temannya di sana. Ayo kita mulai semuanya. 1 2 3. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Oke, terima kasih. Silakan duduk dulu. Selanjutnya kita lakukan tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, Alhamdulillah hari ini kalian semuanya sangat semangat sekali. Bu Elok mau tanya dulu. Sudah sarapankah kalian? Belum. Kok belum sarapan? Bawa bekalkah hari ini? Kok kompak sekali? Nggak ada bawa bekal? Udah nggak sarapan, sudah nggak bawa bekal. Nanti kalau ngantuk gimana? Karena lapar? Nah, oke, nanti beli di Pinter. Bawa uang saku semuanya kan kalian? Bawa. Wih, loh kok banyak uangnya? Astagfirullahaladzim. Sip, tolong ya kalau bawa uang yang banyak, jangan ditaruh di sembarangan, harus disimpan yang baik biar nanti tidak jatuh ataupun nanti hilang. Disimpan yang baik ya. Nah, sekarang Bu Elok mau ngabsen kalian dulu. Sepertinya hari ini kalian lagi semangat-semangatnya. Jadi nanti ketika Bu Elok memanggil nama kalian, kalian harus bilang hadir dengan yang sangat semangat. Meskipun kalian tidak sarapan, tetap harus semangat ya. Oke. Saya panggil dulu yang pertama, Mas Fatkul. Hadir, Bu. Jangan nunjukin kalau sampean itu lemes gitu, Mas. Oke, selanjutnya. Farel. Hadir, Bu. Oke, sip. Aji. Hadir, Bu. Alvin. Sip. Amora. Iya. Asila. Oh, kamu udah di situ sekarang. Gendis. Oke. Balkis. Kok lemes, Kis? Fala. Hadir. Ya. Ovil. Hadir, Bu. Oke. Naila. Oh, kamu di situ sekarang. Pindah ke situ. Oke. Kaila. Hadir. Widodo. Iya, sip. Akbar. Hadir, Bu. Iya. Rajata. Hadir, Bu. Renaldi. Safira. Oke. Agis. Amel. Kok lemes, Mel? Habis begadang ya? Fonda. Keisha Radif. Hadir, Bu. Oke, sip, pinter. Nah, hari ini kita pelajaran apa? Tema berapa? Kalau minggu kemarin Bu Elok sudah menjelaskan tentang kalian mengenai macam-macam alat transportasi. Nah, alat transportasi itu adalah alat yang dipakai untuk berpindah, mulai dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, masih ingat tidak jenis-jenis dari alat transportasi itu apa sih kemarin? Apa? Mobil, kemudian kereta, sepeda, terus apa lagi?
Yang kalau dipakai buat rekreasi orang banyak yang besar nah bis. Kemudian kalau yang dipakai untuk di atas laut namanya apa? Kapal. Kemudian kalau yang dipakai untuk wisata biasanya di alun-alun ada hewannya. Yang narik itu hewan, hewannya adalah kuda. Itu namanya apa? Delman. Kalau yang kendaraannya itu di kayu gini, rodanya ada 3 disebut becak. Nah, Bu Elok tanya, siapa yang hari ini tadi ketika berangkat ke sekolah menggunakan alat transportasi seperti tadi, contohnya sepeda. Ayo angkat tangan. Oh, banyak ya? Yang jalan kaki siapa? Nah, yang jalan kaki ini pasti rumahnya dekat. Kalau yang naik sepeda tadi diantar orang tuanya, biasanya rumahnya jauh. Nah, jadi anak-anak, seperti yang sampean tahu bahwa setiap hari sampean itu kan diantar pakai sepeda, ya, pakai sepeda. Nah, kalian berarti setiap hari sudah mengendarai alat transportasi yang berupa sepeda motor. Nah, berhubung sekolahan ini dekat dengan jalan raya, kalian bisa lihat kan setiap hari yang jalan di sana itu ada apa saja. Ayo coba kita sebutkan lagi. Yang kalian lihat di jalan raya setiap hari itu apa? Setiap hari, masa bis lewat setiap hari? Sepeda motor, kemudian mobil, lanjut truk, oke, truk, terus bis, pickup, terus apa lagi? Apa lagi? Ayo, apa lagi? Div, sampean itu tinggal di mana sih, Div? Di bumi. Di bumi. Ada lautnya enggak? Ada lautnya enggak? Hah? Ada. Beneran ada. Kamu tiap hari bisa lihat kapal dalam mimpi kayak ya. Kenapa? Sapimu dilepas. Sapi? Pernah enggak? Oh gitu. Oh iya. Tapinya dilepas. Nah, berarti kalian sudah mengenal jenis-jenis dari alat transportasi. Alat transportasi itu tidak perlu kita nyari jauh-jauh, enggak. Insya Allah setiap hari kalian sudah lihat itu, baik di rumah maupun di sekitar kita. Ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik yang saya sampaikan. Di pembelajaran kita hari ini, sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita di sini adalah agar kalian sebagai siswa bisa mencermati dari ini gambar. Nah, karena ini langsung kalian bawa mobil dari rumah, nah kalian bisa melihat ini. Tujuan pembelajaran kita adalah mencermati apa sih alat transportasi itu. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah kalian bisa berkreasi, bisa membuat imajinasi mengenai bagaimana cara membuat alat transportasi. Sedangkan yang di sini yang kalian bawa adalah mobil, berarti kreasi kalian adalah membuat mobil. Jadi ada dua ya, ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mencermati gambar atau model dari alat transportasi. Sedangkan yang kedua, membuat kreasi. Hari ini kita akan membuat itu. Sampean cermati mobil yang kalian bawa, kemudian kalian kreasikan dalam bentuk gambar. Itu yang kita pelajari hari ini. Oke? Kita lanjutkan lagi. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan mengenai materinya, sekarang sampean buka dulu buku kalian. Silahkan dibuka buku tema 7-nya. Sama buku tulisnya dibuka. Disiapkan alat tulisnya. Kalau sudah siap, silakan dibuka di buku pegangan itu halaman 169. Silakan dibuka. 169.
Ada? Ada. Dilihat semuanya 169. Ketemu? Ada yang masih kesulitan nyarinya? Oke. Halaman 169. Nah, dikawani pensil. Sip. Kalau sudah, coba kalian lihat di situ ada gambar dari jenis-jenis alat transportasi. Silakan dilihat ini. Lihat yang saya tunjukkan ini. Silakan dijawab, perhatikan ke depan semuanya. Yang besar ini namanya adalah pesawat terbang. Ya. Jadi kalau bacanya itu yang lengkap, pesawat terbang. Kalau pesawat, ya nanti pesawat yang Saman pakai buat dari kertas gini, pesawat-pesawatan. Nah, gitu nanti ya. Tapi kalau ini namanya pesawat Kemudian yang di atasnya laut tadi, seperti yang dibilang Radif, kapal. Kemudian di sini yang punya gerbong panjang, kereta api. Ada lagi jenisnya? Tidak ada ya? 3 saja ya. Hanya pesawat ini, kemudian kapal dan juga kereta. Nah, di sini sampean bisa mengenal beberapa jenis alat transportasi. Kemudian seperti yang Bu Elok minta kemarin, apakah kalian hari ini membawa mainan kalian yang ada di rumah yang tentang alat transportasi? Kalian punyanya apa di rumah? Sepeda, mobil, atau apa? Ayo, yang bawa dikeluarkan semuanya, yang bawa. Ditaruh di mejanya masing-masing. Yang tidak bawa bagaimana? Enggak apa-apa. Yang punya saja. Saya enggak maksa untuk punya ya. Ayo dikeluarkan semuanya. Dikeluarkan. Lah. Oh, sip. Hot Wheel ya? Oke. Ya. Wih, bagus. Oh, sepedanya kok bagus. Loh, ini kok besar sekali. Ini milikmu sendiri. Besar sekali. Oke. Semuanya bawa. Adakah yang tidak bawa? Yang tidak membawa siapa? Nggak bawa? Nggak pinjem? Oh iya, iya betul. Nggak apa-apa. Nah, lo itu kok bagus itu mobilmu? Gimana ini caranya? Oh iya, oke. Nah, sampean lihat masing-masing dari mainannya sampean. Ayo dilihat. Kalian lihat masing-masing ya. Kalian lihat di situ. Loh, banyak sekali. Nah, perhatikan di sini. Kita ambil contoh di sini adalah mobil. Kenapa saya ambil mobil? Karena saya lihat semuanya ini rata-rata yang dibawa itu contohnya adalah mobil. Yang selain mobil di sini, ini miliknya Mas Farel. Nah, sepeda. Ya, kita bahas mobil dulu karena kebetulan mobil ini yang paling banyak kalian bawa. Perhatikan. Perhatikan ciri-ciri dari mobil ini. Ayo semuanya dipegang miliknya masing-masing. Ayo dipegang, ya. Dipegang di sini. Pinjam miliknya ini. Pinjam 1? Tadi mana? Pinjam 1? Enggak, sudah ada tak? Oh ya, oke. Perhatikan di sini. Lihat bentuk mobil. Mobil bentuknya seperti ini dengan berbagai jenis apa bentuknya? Mobil itu memiliki roda berapa? Coba dicek masing-masing. Apakah rodanya ada 4? Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat di sini. Apakah mobil itu punya penutup atasnya? Untuk apa fungsinya? Biar tidak kehujanan, biar tidak Apakah mobil punya pintu? Coba dilihat masing-masing. Di mobilnya itu punya pintu apa enggak? Kalau enggak punya pintu bisa masuk apa enggak? Enggak bisa ya. Jadi dilihat, oh ini ada. Yang dipegang Bu Elo ini ada. Nih ada di sebelah kanan 1 dan di sebelah kiri 1. Yang bawa mobil agak besar tadi. Nah ini juga sama. Loh. Rodanya ada 4, atasnya ada penutup, kemudian punya pintu kanan dan kiri. Yang tidak punya seperti itu namanya bukan mobil, tapi apa? Ya kendaraan lain. Contohnya mana? Contohnya adalah
sepeda itu punya roda berapa? 2, bagian depan dan kemudian alat yang dipakai untuk mengendarainya itu kalau di mobil itu ada namanya setirnya itu bulat gini kalau mobil, tapi kalau sepeda bentuknya panjang ya. Yang apa? Untuk pengendaliannya pakai gas di sebelah kanan dan biasanya punya rem baik kaki maupun tangan gitu ya. Nah, di sini lihat bedanya sepeda dengan mobil adalah apakah sepeda punya penutup? Tidak. Berarti kalau pakai sepeda nanti kalau hujan kehujanan apa enggak? Kehujanan. Sehingga kalau kita hujan kita pakai apa? Kita perlu mantel atau jas hujan ya. Jadi itu bedanya. Kalau sepeda rodanya ada, kalau mobil rodanya ada. Loh, sama lihat. Kalau sepeda tidak punya penuh, kalau mobil sepeda punya pintu. Kalau mobil kalau mobil diam seperti ini bisa jatuh apa tidak? Kalau sepeda berdiri seperti ini tanpa pakai apa ini namanya penyangga, bisa berdiri apa tidak? Tidak. Makanya kalau sepeda ini sama lihat ada penyangganya ya. Karena nanti kalau diam, nah penyangganya dipasang gini biar nanti sepedanya tetap berdiri, tidak jatuh. Paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian sampean mungkin bisa membayangkan ketika mobil itu oh seperti ini, hanya dari bagian luarnya saja. Bu Elok pengen sampean itu bisa memahami bagian dalam dari mobil itu sendiri. Jadi dengarkan baik-baik. Ini nanti Bu Elok mau membagi kalian menjadi berapa ini jumlahnya ya? 2, 3, 4. Langsung gini saja. Kelompoknya adalah satu baris ini. Ini berarti 4 anak, ini 4 anak, ini 5, ini 4 dan 4 ya. Ada 5 ini ya. Jadi tidak perlu berganti posisi. Siap? Siap? Oke. Silakan kalian boleh berputar menghadap ke temannya. Berputar. Ayo, diputar. Kursinya saja yang diputar, mejanya enggak usah berputar. Ayo. Kursinya bagaimana anak-anak sudah kumpul dengan teman masing ya? Oke. Nah, sekarang sampean lihat milik teman kalian itu mobil-mobilannya jenisnya apa saja, sampean bisa melihat masing-masing. Contohnya gini. Perhatikan. Contohnya di kelompok sini ya. Ada mobil dengan roda yang besar. Nah, ini biasanya dipakai untuk berjalan di area yang agak tinggi atau terjal. Kita pakai roda yang besar seperti ini. Kenapa? Karena nanti ketika kita naik, kita perlu roda yang besar agar terjalannya itu tadi bisa dilewati. Tapi kalau mobil biasa seperti ini dipakai untuk jalan yang halus atau jalan yang biasa, baik datar maupun naik turun, tapi beraspal. Tahu aspal? Itulah yang di jalan raya itu loh ya, yang warnanya abu-abu. Nah, itu namanya aspal. Kemudian ada lagi jenisnya yang lain. Nah, ini mobilnya kok lucu ya. Ini truk ya. Nah, ini ada yang bawa truk. Truk itu fungsinya apa? Untuk mengangkut barang, untuk mengangkut barang. Tapi milik teman sampean ini enggak punya apa namanya kontainernya. Jadi masih kepalanya saja, kepala truknya saja. Ya, perhatikan di sini loh. Di sini ada kepalanya dan di sini biasanya ada kontainer atau semacam kotak yang dipakai untuk membawa barang loh ini ya. Saya kembalikan dulu. Setelah itu di kelompok ini ada lagi yang membawa apa ini? Apa? Kereta. Hadap sini Mas. Ini namanya apa? Kereta. Keretanya punya wajah. Kalau kalian tahu ini biasanya di film namanya apa?
kereta Thomas. Berarti semuanya bisa ya, pernah lihat ini. Nah, ini kereta itu biasanya tunggal seperti ini ataukah punya gandengan di belakangnya? Punya ya? Namanya apa? Namanya apa? Kereta api. Terus ini belakangnya yang gandengannya ini namanya apa? Gerbong. Ya, betul ya. Nah, kalau kereta api, perhatikan. Bagian yang berada di belakangnya itu disebut dengan gerbong ini isinya untuk apa sih fungsinya? Untuk siapa saja yang masuk ke gerbong ini siapa saja? Manusia atau yang disebut dengan penumpang. Kemudian bisa juga dimasuki untuk apa? Hewan. Kadang-kadang ada hewan ternak yang mau dipindahkan naik kereta api. Setelah itu kadang kita bisa barang. Oke. Kalau barang contohnya apa? Sepeda. Kemudian kalau mobil cukup apa tidak? Kalau mobil tidak cukup ya. Tidak cukup kalau mobil. Nah, ini gerbong itu gandengannya kereta. Ini isinya. Tapi kalau truk yang tadi, masih ingat dengan truk tadi? Truk itu fungsinya juga sama, yaitu untuk mengangkut apa? Yang sering kalian lihat mengangkut apa saja? Oke. Terus kemudian apa lagi? Batu sudah, kerikil sudah, apa? Oke, hewan ya. Langsung kita. Siapa sih yang berisik ini? Tolong jangan mengganggu pembelajaran ya. Kasihan nanti kalau ada yang mengganggu, kasihan yang semangat belajar nanti ya. Jadi tolong kalau mau bermain nanti akan ada waktunya. Kita sekarang pembelajaran dulu ya. Nah, setelah hewan kemudian ada barang seperti ini, manusia bisa naik di truk apa tidak? Tapi perlu diingat, tidak boleh naik ke truk karena berbahaya. Harus orang-orang tertentu yang sudah berpengalaman. Siapa? Contoh, ketika ada truk yang mengangkut barang berupa pasir, batu, dan kayu, biasanya di bagian belakangnya itu ada orang yang ikut menjaga. Kenapa? Agar tidak tumpah ya. Ini. Dah. Kemudian kita lihat lagi di sini. Coba dilihat mobilnya masing-masing. Coba dilihat mobilnya masing-masing ya. Kita sekarang membahas tentang mobil. Seperti yang saya sampaikan tadi, ciri-cirinya mobil apa saja? Sama lihat di sini. Roda 4. Kemudian apa? Ada penutup atau pelindung. Kemudian apa lagi? Apa yang saya sampaikan tadi? Punya apa? Oke. Punya pintu. Ada lagi? Ada pintu, ada pintu dan jendela. Oke, cukup sampai di sini dulu. Setelah itu kita membahas tentang fungsi dari mobil. Ya, fungsinya mobil. Yang pertama, mobil itu digunakan untuk apa? Perhatikan, kok balapan. Dari gini, contohnya gini, perhatikan Bu Ella semuanya. Kalau ada benda dari sini pindah
sret. Nah, pindahnya ke sini. Nah, itu fungsi dari mobil. Berarti fungsinya mobil itu apa? Perpindahan pinter. Siapa tadi yang bilang? Oke, perpindahan. Nah, ini fungsinya. Contohnya siapa di sini? Widodo. Ketika sampean di rumah menuju ke sini naik apa? Naik sepeda. Nah, berarti ketika di rumah tanpa naik sepeda moro-moro gini, kling, nyampe di sekolah. Bisa enggak seperti itu? Enggak ya. Jadi kita masih perlu alat transportasi. Nah, di sini mulai dari rumah sampai sekolah kita berpindah menggunakan apa? Kalau kalian pakai sepeda. Nah, di sini fungsi dari mobil gunanya apa? Penutupnya yang tadi. Penutupnya tadi untuk apa? Pelindung. Oke, pelindung. Pelindung, ya. Dari hujan dan oke. Kalau sudah, sekarang kalian lihat di sini. Jangan bermain dulu ya, jangan bermain dulu. Sampean lihat mobil masing-masing dari kalian. Buka buku tulis kalian semuanya. Hari ini Bu Elok pengen kalian itu bisa membuat replika. Tahu replika? Replika itu contoh atau tiruan atau miniatur dari mobil. Caranya bagaimana? Nah, caranya di sini sampean lihat dulu mobil yang sampean pegang itu, sampean perhatikan baik-baik. Sampean perhatikan baik-baik. Mobil itu bagaimana sih caranya? Saya ingin kalian membuat tiruan dari mobil. Kenapa saya beri kelompok-kelompok seperti ini? Karena saya ingin di pertemuan kita berikutnya kalian bisa membuat mobil-mobilan yang berasal dari apa? Kardus. Gimana Bu? Gimana Bu caranya? Nah, nanti di kelompok ini nanti akan Bu Elok beri tugas untuk menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan tugas kita, yaitu membuat mobil dari kardus. Sampean lihat di buku tema. Ayo dibuka semuanya. Sampean buka di halaman 170. Berapa? 170? Oke. Buka 173. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Oke. Di situ ada langkah-langkahnya. Sebelum kita nanti mengerjakan ini, perhatikan dulu nanti yang disiapkan itu apa saja sih? Sampai lihat di sini, ya. Ayo kita lihat dulu. Buka halaman 173. Di bagian ini ada peralatan yang dibutuhkan. Ayo dibaca semuanya. Yang pertama yang dibutuhkan apa saja? Terus, ayo mana suaranya yang lain? Bentar Agis, kita bacanya yang kompak. Bacanya yang kompak semuanya. Peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama, pisau. Terus lanjut. Oke. Terus kertas putih polos. Kemudian terus, dan yang terakhir, mana suaranya kelompok ini? Yang terakhir bahannya apa? Aduh, kok lemes sekali. Ayo, yang ini namanya apa yang terakhir? Lem. Ini loh sayangku, coba dilihat dong. Ini loh, tinggal baca aja kok lemes sih. Ya. Itu nanti yang perlu kalian siapkan di rumah. Karena ini nanti kelompokan, maka nanti sampean itu akan membagi tugasnya. Perlu membawa apa saja di situ. Nah, sebelum kita, insya Allah di pertemuan berikutnya kita buat ini. Nah, bagaimana nanti caranya?
di pertemuan ya, di besok ya, di pertemuan berikutnya besok ya. Ya. Nanti aja dulu, sebentar tak terangkan dulu ya. Nah, bagaimana sih caranya? Sampean lihat di gambar ini. Yang pertama, siapkan peralatan di sini loh. Ada apa saja tadi? Ada pisau, ada gunting, selotip, lem, kardus bekas, kertas putih, penggaris, dan spidol. Nah, kalau hari ini karena kalian tidak membawa bahan seperti yang saya minta ini, hari ini tugasnya adalah masing-masing anak di kelompoknya masing-masing menggambar mobil yang dibawa hari ini sebisa mungkin. Entah itu nanti ditempel gini gambarnya, kemudian ditiru seperti ini, enggak apa-apa. Pokoknya hari ini tugas kalian, kita coba untuk menggambar di buku tulis ini. Tidak perlu, nggak bisa, kamu kan hebat. Loh, tinggal digambar seret, ya kan? Kamu kan biasanya pinter ya. Nah, sama lihat kalau yang miliknya Mas Aji, Masya Allah besar sekali ini kan ya, mungkin seperti ini ya. Nanti pinjam satu miliknya Mbak Amel, cari satu, kamu tiru yang ini ya. Tiru salah satu, karena ini terlalu besar nanti di bukumu enggak cukup ya. Ya, punya yang mana? Kereta ya? Oke, ini keretanya. Jadi perhatikan ke Bu Ella semuanya sini, perhatikan semuanya ke depan. Hari ini kalian ambil buku tulis kalian, kemudian gambarlah mobil atau sepeda atau kereta atau apapun yang kalian bawa tadi yang dari rumah, nggih. Itu ya, digambar di bukunya masing-masing. Tinggal digini kan aja kan bisa. Taram, ditiru lah. Nah, bisa ya? Sama juga bisa. Kalau kamu nanti bisa gini aja wes, kayak mobil-mobilan biasa yang gambar. Kamu kan pinter gambar biasanya, ya. Yuk. Sebisanya, bayangkan mobil itu kemudian digambar. Kalau tidak bisa ya seperti yang saya tunjukkan tadi cara gambarnya. Oke? Satu saja. Yang enggak apa-apa, kamu kan nanti bisa gini. Ditinggikan. Oke? Nah. Ya kan? Bisa, sayangku. Belum dicoba kok sudah bilang sulit. Ini ya. Nih, dicoba. Sama nanti pakai yang mana? Apa? Enggak, pakai yang mana? Jangan pakai itu, terlalu besar Mas Haji. Jangan pakai itu. Ya. Pakai ini aja ya. Kamu pakai yang mana? Kamu pakai yang mana? Yang kereta. Terus Aldi pakai yang mana? Yang itu. Ayo fokus ke pekerjaannya masing-masing. Enggak apa-apa, sebisanya lah. Enggak apa-apa, sebisanya. Gambar itu memang bakat. Kalau yang pintar menggambar biasanya juga bisa jadi yang rapi. Ini. Oke. Nah, sekarang tinggal kasih hiasan seperti ini ya. Oke. Kalau sudah dibuat hiasannya di sini, tuh kasih pintu, dikasih roda, dikasih jendela ya. Kalau sulit pakai yang ini bisa loh. Mainanmu kan banyak. Boleh kalau bisa tiru seperti ini ya enggak apa-apa, malah lebih bagus ya. Boleh. Kasih pintu, kasih jendela, kasih roda. Kenapa? Yang mana? Boleh. Sip, itu buat rodanya ya? Iya, enggak apa-apa. Kalau ini sudah selesai digambar, nanti hiasnya sama dengan ini ya, dikasih hiasan yang sama dengan mobilmu ini. Ya, dikasih roda, kasih pintu. Kenapa? Ya. Boleh. Sama bawa berapa saja sih? Ya, lihat. Coba kamu jajar di sini mainanmu. Nah, ini kan bagus. Ini loh bagus. Kenapa gak bikin ini aja? Enggak lah, nanti kan kayak gini. Setelah digambar, nanti kamu kasih hiasan. Insya Allah bagus kok ini. Pakai ini apa? Atau pakai ini? Atau pakai ini? Loh, kenapa?
anu ya, kamu pakai mobil aja ya, jangan pakai sepeda, oke? Oh ya, udah milikmu. Bentar. Ovil pinjam satu ya. Mau tak pinjamkan ke Farel? Minta tolong yang mana? Carikan wis. Serah ya. Nih, kamu dapat pinjaman dari Ovil, nanti kembalikan lo ya. Ada yang manggil saya tadi siapa? Ya. Nah. Kenapa? Mana sih? Oh, enggak apa-apa. Ya, tinggal nambahin lagi hiasannya ya. Nah, dalam. Iya, kenapa sayang? Mana? Oh iya, ada 2, tinggal ngasih rodanya. Sut. Ya kan? Kapan pulang? Nah, kalau udah kayak gini, sama rapikan, sama luruskan. Nah, Ditebali, Bu. iya, ditebali ya. Terus nanti kamu kasih ini, kamu kasih pintu. Sama seperti ini kan? Ya. Ada pintu, rodanya digambar juga di sini. Terus ini atasnya yang dipakai untuk ngangkut barang ini kamu kasih juga di sini. Kan harusnya kan ini gini lurus. Diwarnai. Nah, jangan mikir warna dulu, bentuknya dulu ya. Oke. Nah, ada lagi yang manggil saya? Iya, kenapa Mbak? Oh iya, minta tolong pinjamkan satu buat Naila. Yang mana? Boleh. Ya, yang mana? Terserah. Oke. Ini ya. Nanti kembalikan ya. Nanti kembalikan. Adakah yang sudah selesai? Harus kerjaannya sendiri, ndak boleh minta bantuan temannya. Ndak perlu ndak perlu yang sebaik secantik, ndak, karena gambar itu memang bakat loh ya. Tapi kalau yang sudah pintar gambar kayak Mbak Gendis gitu biasanya harus sip sih. Ya. Loh, ndak apa-apa wes, lanjutkan aja. Ini tadi miliknya siapa? Milik kamu ya? Hah? Iya. Aku kembalikan ya. Kenapa? Sudah? Nih, masuk nih. Oke, sip. Nah, saya kayak gini, nyoba gambar mana sing apik nggih pensil iki. Kaya iki nyuntuh iki, tapi sing apik. Oke? Kenapa? Yang ini? Enggak apa-apa. Terus biasanya ini jendelanya mana? Itu, Bu. Sudah. Rodanya mana? Kenapa? Sudah. Oke. Coba buat lagi satunya lagi di sini yang lebih rapi kayak gini, dicontoh kayak gini. Ini kan masih percobaan pertama ya. Kita coba bacaan kedua. Iya, Bu. Nah, kok? Iya, enggak apa-apa. Oke, tinggal ini merapikan ya. Tinggal merapikan saja. Kenapa? Ya, kenapa? Sudah, boleh lihat sini? Nah, sip. Tinggal nanti di sini ini rodanya, kemudian ini ada ini juga, ya betul. Bisa buat satu lagi yang lebih bagus. Ini kan masih percobaan pertama tadi ya. Kita coba percobaan 2, hampir mirip dengan ini, cuman kamu kasih hiasan yang menurutmu bagusnya gimana? Ya, sama dengan ini. Harus beda Bu hiasannya. Boleh wes, terserah. Kalau kamu punya kreasi yang lebih bagus, dikreasi enggak apa-apa. Jadi Yang ini kan, lainnya. iya, yang ini Nggak kan, usah mirip kayak gini. ya. Kalau kamu bisa membuat gambar yang lebih bagus dari ini, enggak apa-apa, silakan. Ya. Nah, ayo coba lagi. Ini percobaan pertama, sudah bisa bagus seperti ini. Tinggal cari ide lain lagi untuk menghias ini. Oke, silakan. Dalam. Iya. Kenapa? Ini kan dari sini, dari pinggir. Kenapa? Nah, inilah bagus lah. Simple tapi mengena. Ya kan di sini? Loh, mobil sudah kelihatan di sini. Ada roda, ada jendela, ada pintu, ada penutup. Nah, ini simple. Ini sangat mudah, tapi sudah mewakili dari ciri-ciri mobil tadi. Nah, yang lainnya bagaimana? Sama. Nanti sampean bisa pakai yang seperti ini tadi, tinggal belakangnya kasih hiasan kayak gini. Loh, kalau memang ada ada hiasan
yang kayak gini digambar sebisanya. Ya, kali ini sebisanya. Angel. Bisa kok, bisa. Saya yakin kalian bisa. Saya yakin kalian bisa. Kenapa? Ya. Oke, sip. Tinggal ini ya. Rodanya dilingkari. Yang sudah selesai lagi siapa di sini? Kamu, udah. Nah, oke. Ini dikasih gambar-gambar apa gitu ya, biar enggak polosan kayak gini ya. Gambar mana? Kasih tulisan kayak gini ya. Iya. Hawas. Kenapa? Kenapa? Sudah? Iya. Nah, sip. Ini juga bagus. Sebentar ya, gantian. Nah, itulah tadi anak-anak yang sudah kita lakukan hari ini sesuai dengan di awal tadi, di tujuan pembelajaran kita yang awal tadi, bahwa di hari ini kalian sudah melakukan kegiatan menggambar. Menggambar apa? Menggambar dari mobil kalian bawa. Berarti dua tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai apa tidak? Sudah. Yang pertama, mencermati dan memahami konsep dari alat transportasi. Yang ini tadi loh, mobil ciri-cirinya seperti ini sudah kalian lihat dari mobil yang kalian bawa. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi adalah berkreasi. Sedangkan kreasinya tadi alhamdulillah di sini kalian bisa membuat gambar mobil dengan imajinasi kalian masing-masing ya, dengan berbagai bentuk jenis yang kalian imajinasikan. Loh, ini sudah ketemu. Nah, ini ada yang bagus di sini. Loh, ya. Nah, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Ya. Dari untuk alat transportasi hari ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dua tujuan pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran besok ada tujuan pembelajaran satu lagi dari kreasi ini berdasarkan dari yang ada di buku. Perhatikan, di buku ini halaman 173, sampean lihat di situ. Di pertemuan kita berikutnya kita membuat kreasi mobil dari kardus. Jadi ini nanti saya minta ketika di rumah dari kelompok yang sudah saya bagi tadi, kalian persiapkan bahan-bahan yang nanti dibutuhkan untuk kreasi ini. Perhatikan. Lihat ya, halaman 173. Lihat apa saja sih yang dibutuhkan. Mulai dari gambar yang pertama ini, gambar apa? Gambar apa ini? Kertas. Kemudian selanjutnya cutter, selanjutnya berikutnya selotip, kemudian dan yang terakhir kardus. Nah, Bu Elok tanya, kira-kira kelompok kalian bisa nyiapkan itu apa enggak di rumah? Bisa? Kelompok sini bagaimana bisa? Bisa. Kelompok 2? Bisa ya. Kelompok 3? Bisa. Kelompok 4? Bisa. Oke, kelompok 5? Nah, nanti untuk mengumpulkan bahan ini minta bantuan orang tua. Kenapa? Karena ya nanti kita kerja kelompoknya di mana? Di sekolah. Tidak boleh dikerjakan di rumah. Kenapa? Kenapa? Ya dari kardus ya ini nanti ya. Jadi kita kerjakan ini di sekolah, bukan di rumah. Oke, sip. Jadi gitu ya. Saya ulangi lagi. Pertemuan berikutnya kita akan membuat kreasi mobil yang berasal dari Oke. Ada apa masih Dodo? Ada apa masih Dodo? Nggak ada ya. Perhatikan dulu penjelasan saya, biar nanti ketika sampean ada di rumah, kalian tidak bingung untuk menjelaskan ini kepada orang. Kita lihat di sini. Sekali lagi, sampean lihat di sini. Di sini yang dibutuhkan apa saja sampean lihat. Kalau bisa sekarang kalian tulis di buku tulis masing-masing. Yang perlu dibawa dari rumah adalah, ayo disiapkan. Disiapkan.
Untuk pertemuan berikutnya disiapkan. Nomor 1. Ayo, nomor 1. Siap? Kardus bekas. Penghapus. Sudah? Silakan ditulis di sini. Yang perlu kita bawa untuk pertemuan berikutnya yang pertama adalah kardus bekas. Boleh pakai kardus sisa sepatu, boleh pakai kardus sisa air mineral, atau kardus yang lain boleh. Yang kedua, boleh lem. Perhatikan di sini, lem ya. Yang ketiga, selotip. Kemudian gunting. Selanjutnya cutter. Spidol. Ya, silakan dilihat ya. Silakan dicatat, ini yang nanti akan kita siapkan untuk pertemuan berikutnya. Silakan ditulis. Apakah tulisan saya terlihat dari belakang? Terlihat ya, Rajata ya? Oke. Kenapa? Sekala disik. Iki mak video kok sik saja. Sudah? Oke. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu semuanya. Pun nulisnya cukup. Nulisnya cukup, nanti bisa dilanjutkan. Bu Elok mau melanjutkan lagi biar ini cepat selesai, sampean bisa istirahat. Jadi harus ikut dengan arahannya Bu Elok biar cepat selesai ya. Pun. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi nanti untuk gambarnya itu silahkan dikumpulkan jadi satu di meja kelompok bagian depan. Gambar tadi dikumpulkan di sini, kelompok sini dikumpulkan di sini. Kemudian yang ini, ayo kumpul ke sini. Setelah itu yang di kelompok ini dikumpulkan di sini, terakhir di sini. Ayo dikumpulkan semuanya jadi satu per kelompok, ditaruh di meja paling depan. Setelah itu buku paket dan buku tulis yang sudah tidak dipakai, bukan buku tulis yang ini ya, ditutup, dirapikan, dimasukkan ke dalam tas. Ayo dimasukkan. Ya, dirapikan dulu, menyisakan buku yang sudah ada gambar dari alat transportasi tadi. Jangan lupa mainannya disimpan biar tidak hilang, dimasukkan ke tasnya masing-masing. Yang tadi pinjam dikembalikan. Ayo. Ya, sudah dikembalikan. Jangan lupa bilang terima. Oke. Silakan kembali ke tempatnya. Sudah? Nah, masih semangatkah kalian? Oke, semangat. Kalau semangat, duduknya yang tegap. Ayo Mas Fatkul, Mas Ofil, duduknya yang baik. Nah, Bu Elok mau tanya dulu dengan kalian. Di pembelajaran kita hari ini, kita tadi sudah mengenal tentang alat transportasi. Ya, alat transportasi kita ulangi lagi. Apa sih yang merupakan jenis-jenis alat transportasi? Kita sebutkan 5 saja. Ayo yang pertama. Mobil, sepeda,
kereta, bus, pesawat terbang atau kapal. Nah, kita sudah punya 5 tadi. Berarti hari ini tadi kalian sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, tadi yang saya sebut dengan alat transportasi itu artinya adalah apa? Apa ini? Nah, alat transportasi itu adalah alat yang digunakan untuk berpindah tempat. Nah, oke, berarti kalian sudah memahami itu. Dan yang ketiga, untuk persiapan kreasi kita nanti di minggu berikutnya, apakah kalian sudah siap untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan? Nanti kalau ada yang merasa kesulitan dan yang lain, atau mungkin ini barangnya enggak ada, ini saya enggak punya, kalian bisa bilang ke saya ya, nanti saya bantu untuk menyiapkan itu. Nah, nanti jangan lupa, karena ini tugasnya itu menyiapkan bahan dari rumah, minta bantuan kepada siapa? Orang tua ya, ingat, minta bantuan kepada orang tua, biar nanti kalian enggak nyari sendiri kemudian pergi ke tempat-tempat yang aneh, enggak ya, tetap minta bantuan orang tua. Perlu disiapkan lagi. Jadi itu yang bisa kita sampaikan sekarang, yang kita pelajari hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan kita akhiri dengan mengucapkan apakah hari ini tadi kalian senang? Apakah hari ini kalian bisa bermain dengan teman kalian ini tadi? Berarti hari ini kita melakukan pembelajaran dengan sangat seru, sangat senang, sangat bahagia. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih, kita selesaikan ini. Dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi disiapkan di rumah ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa istirahat semuanya. Gimana perasaannya setelah melakukan aksi yang kita kemarin? Alhamdulillah Pak ya, kemarin saya di kelas 3 Ya. selama pembelajaran yang sudah jenengan dampingi kemarin, saya sangat senang. Akhirnya pembelajaran saya itu berhasil, bahkan untuk penentukan tujuan pelajaran itu pun alhamdulillah sudah tercapai. Sudah tercapai. Bahkan kompetensinya anak-anak dalam pembelajaran itu sendiri juga sesuai dengan apa yang saya inginkan dalam pembelajaran yang saya laksanakan itu. Iya. Jadi tentunya ada perubahan kan. Kemarin saya lihat ada perubahan mengajar. Iya, betul Pak. Nah, itu lebih cenderung ke diferensiasi ke anak-anak. Tapi anak-anak nyaman kan ya itu. Iya, kemarin anak-anak juga belajarnya juga ada unsur bermainnya juga di dalamnya. Jadi seakan-akan pembelajaran itu sendiri anak-anak sudah nyaman, menyenangkan, dan alhamdulillah tetap tujuan pembelajaran itu sendiri juga tercapai. Yang berjalan baik ini menurut Ibu apa nih? Prosesnya di sini kan tujuan pembelajaran saya itu kan 2. Yang pertama mengidentifikasi atau mendeskripsikan mengenai alat transportasi itu apa. Dan yang kedua, anak-anak itu bisa menceritakan kembali sekaligus bisa menerapkan apa sih alat transportasi yang ada di sekitarnya. Nah, dengan tujuan ini ketika saya sampaikan ke anak-anak melalui proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan, ya alhamdulillah responnya itu sangat baik dan anak-anak bisa memahami, bisa menjelaskan, bahkan bisa berkreasi Pak di dalamnya. Iya. Kemarin saya lihat anak-anak bawa kendaraan macam-macam. Saya minta anak-anak bawa mobil-mobil juga dari rumah. Ada yang sedan, ada yang truk kalau nggak salah itu ya. Ada kereta api juga. Bagus Bu, anak-anak memang kelihatan lebih enjoy di situ. Lebih enjoy. Demikian juga anak-anak kelihatannya juga selain dia tidak terasa belajar, karena belajar dengan bermain itu lebih mudah diterima karena di dunia anak kan seperti itu. Nah, kesulitan apa dalam pembelajaran itu sehingga anak-anak bisa senang? Itu kesulitannya apa ya? Pada awalnya Pak ya, kan ini ketika anak-anak saya beri
bawa mobil-mobilan itu saya harapkan dengan dia membawa mainannya sendiri bisa mempelajari secara langsung dan bisa berkreasi dalam artian mempelajari apa sih fungsi mobil, bentuknya mobil. Nah itu saya minta anak-anak kreasinya berupa gambar. Nah, ya. Nah, sedangkan kita tahu sendiri Pak ya, namanya juga anak-anak kan, skill atau kemampuannya dan bakatnya dalam bidang menggambar itu sendiri kan tidak sama. Betul. Jadi ketika saya memberikan tugas untuk menggambar, yang punya bakat gambar, ya hasilnya bagus. Ya. Tapi yang bisa menggambar bagaimana? Ya sebisanya, mungkin dengan mobilnya itu dijibla itu aja. Tapi setidaknya ada motivasi dari dalam diri anak itu untuk bisa berkreasi mengikuti temannya yang bisa tadi. Akhirnya apa? Ketika saya berikan untuk umpan balik, tanya jawab dan lainnya itu, mereka juga tetap bisa mengikuti meskipun tidak bisa membuat kreasi seperti temannya. Ya memang kemampuan anak itu bermacam-macam. Iya. Ada automotorik, ada visual, ada juga kinestetik. Jadi, tapi awalnya itu tadi kemarin itu kan sudah mengkelompokkan, sudah mengkelompokkan. Jadi anak-anak kayaknya itu sudah mampu membagi perannya masing-masing. Tapi area kompetensi mana yang ibu targetkan sebenarnya? Kalau untuk kompetensinya yang pertama kan pemahaman itu ya sesuai dengan materi. Sedangkan yang kedua psikomotoriknya anak. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan mobil, anak itu langsung responsibel, langsung bisa menjawab respon, oh mobil itu yang ini, isinya ini, fungsinya ini. Nah, psikomotorik itu yang saya kembangkan agar berpikirnya anak-anak itu bisa cepat tanggap dan kritis juga. Kenapa saya bilang kritis? Karena memang kebetulan di geografis sekolah kita ini kan banyak kendaraan. Jadi ketika saya sempat menunjukkan di depan sekolah kita ada kendaraan apa, anak sudah bisa menunjukkan. Entah itu bus, entah itu truk, pick up. Itu pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya direspon dengan baik. Jadi psikomotoriknya anak itu yang ingin saya kembangkan. Kelihatan kemarin memang hidup kelasnya. Jadi tujuan sekolah itu kan untuk memunculkan, untuk meningkatkan potensi anak. Itu kemarin juga bagus dengan mengaitkan kegiatan sehari-hari sehingga anak tidak ada takut untuk bertanya atau menceritakan. Nah, sekarang karena tadi ini sudah bagus menurut saya, sudah bagus, dosen juga ada, aktif anak sudah, bahkan KSI-nya juga sudah bagus. Nah, untuk strategi selanjutnya ini meningkatkan kompetensinya anak-anak, baik anak-anak ataupun guru, itu apa? Itu untuk anak-anak dulu, Mbak. Untuk anak-anak, sekali lagi berdasarkan yang saya lakukan kemarin, ternyata strategi pembelajaran yang melibatkan aktivitas anak-anak sehari-hari itu kemudian digabungkan dengan kreasi dan bakatnya anak-anak itu membuat pembelajaran dengan menyenangkan, dengan game itu lebih hidup dan lebih bisa mencapai tujuan pembelajaran. Itu satu yang akan saya terapkan di kemudian hari. Jadi bukan hanya kita monoton di kelas, kita memberikan materi, tapi setidaknya membuat anak itu bisa berpikir untuk berkreasi. Dengan meningkatkan potensi anak akan merasa percaya diri dengan kemampuannya. Jadi kita tidak memaksa, anak juga tidak merasa dibully oleh temannya. Dengan katakanlah gini, ada gajah, ada monyet, suruh manjat, ya otomatis menangan monyet yang begitu. Anak-anak di sekolah juga gitu. Kita meningkatkan potensi, dengan potensinya anak-anak yang dia punya, dia akan merasa lebih percaya diri dengan kemampuannya. Dengan model-model, tentunya dengan model-model mereka sendiri. Terus untuk selanjutnya bagaimana? Dan juga strategi tadi itu kan bisa jadi ketika saya melakukan pembelajaran saya tidak bisa sendiri, jadi saya juga ingin setidaknya ada kolaborasi Pak. Kolaborasi mungkin saya bisa minta bantuan dari Pak Iman sebagai guru kelas yang lain, dan juga mungkin akan ada momen di mana ketika pembelajaran saya melibatkan orang tua Pak. Mungkin kreasi kita tidak hanya bisa cukup di sini, mungkin kita juga perlu kreasi yang melibatkan anak-anak membawa bahan dari rumah. Mungkin kita akan minta kolaborasi juga dari izin orang tua untuk membawakan anak-anak peralatan seperti itu. Karena kita sudah tahu bahwa anak-anak sendiri juga tidak semuanya mungkin bisa menyiapkan bahan
dari segi ekonomi Ekonomi mungkin, ya. atau mungkin karena orang tuanya yang sederhana. Jadi bagi saya itu melibatkan sama meningkatkan potensi anak yang Bagus. Itu nanti saya tunggu gebrakannya, itu saya tunggu strategi-strategi tadi itu yang melibatkan teman-teman berkolaborasi, nanti itu kita tunggu. Ya. Bagus, terima kasih Bu, tingkatkan terus ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ayo kita kolaborasi bersama, kita belajar bersama demi anak-anak di masa yang akan datang ya. Tapi yang paling penting itu libatkan anak dalam setiap pembelajaran, dan yang paling penting lagi libatkan Allah dalam setiap kegiatan. Ini ya. Terus,